Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat berkah ini kita akan mereview mangga Red Ivory ya guys. Kita fokus mangganya ya guys, jangan ininya guys. Ininya buah sultan guys. Ininya aja yang kita review sama-sama sultannya. Ini sultan Brunei, ini sultan Malaysia ini. Jadi antara sultan Brunei dan sultan Malaysia guys. Jangan dibayangkan ini loh guys. Nih kita akan review Red Ivory-nya. Red Ivory ngacang deng atau gading merah. Ini berat 2 kilo kurang 1 on, kurang nggak ada 1 on mah. 2 kilo kurang dikit. Kalau ini barang istimewa nih guys. Masangking masak pohon nih. Ini barang istimewa laler itu. Melogitnya ini melogit pahit. Nanti kita review setelah ini ya guys. Ini setelah ini buat penutupan. Oke. Nih kita icip. Bismillahirrahmanirrahim. Tasbih Red Ivory musim hujan guys. Bismillah. Wah, ini warna gini guys, ini tenanya guys. Buah Red Ivory yang benar-benar sudah tua itu warnanya cenderung oranye, tidak putih guys. Ini cenderung dagingnya tuh oranye, nggak semu putih. Kalau masih ada semu putihnya, semu putih itu berarti kurang tua. Jadi pup atau daging buahnya itu yang bagus warnanya oranye. Ini kita akan tes break ya guys. Biar ini sebagai catatan note. Ini buah musim hujan guys. Kita tes pakai lidah dulu ya guys. Ini ketebalannya dagingnya guys. Ketebalan dagingnya guys hampir sempurna. Biji hampir. Jadi edible-nya itu sangat banyak, artinya edible itu buah yang bisa dimakan itu hampir 90% guys, karena tipis banget. Kita tes break biar orang-orang yang bilang mangga Red Ivory hambar atau anyep atau apa ya nggak enak, kita langsung review langsung. Nih kita tes break. Bismillahirrahmanirrahim. Ini guys. Kita dapatkan kadar gulanya guys. Bismillah. Pas ya. Ini guys buah musim hujan. Curah hujannya tinggi. Jadi fotosintesis berkurang karena apa? Bagaimanapun bagusnya pupuk ini guys, sebagai catatan guys. Ada yang bilang kurang pupuk ini. Oke, pupuk itu memang ada efek, tapi matahari itu lebih vital guys. Sebagus apapun pupuk, kalau mataharinya nggak ada, ibaratnya mendung terus, itu kan nggak ada sinar matahari, proses fotosintesis itu kan nggak maksimal. Jadi pupuk itu nggak bisa terserap, terangkut ke atas dengan maksimal guys. Jadi ibaratnya agak mubazir guys. Jadi sebagus apapun konsepnya pupuknya, tapi ada faktor juga yang lebih menentukan, yaitu faktor alam, agroklimat. Ini coba kita ukur real ini, bukan nganu. Ini real ya guys, real ini bukan rekayasa atau main-main, ini langsung kita tes langsung, sehingga penonton channel YouTube Green Garden Nursery tahu berapa break buah musim hujan masih tembus berapa 21,5. Jadi untuk mangga guys, perbandingannya gini guys, head to head itu jangan mangga sama tebu, sama jambu air, atau sama durian ya padat ya. Kalau dibanding breaknya Mame Sapote dengan mangga ya jauh lah. Jangan head to head itu standar manis untuk mangga. Standar manis mangga itu 20 ke atas itu sudah masuk manis. Tapi nek 19 ke bawah itu mangga yang kurang manis. Kan gitu standarnya. Sama jambu air itu 12 break ke bawah itu cenderung kurang manis, tapi nek 12 break ke atas itu manis guys. Mame Sapote gitu, 25 27 ke atas itu manis kan gitu. Jadi ada standarnya. Kalau tebu yang bagus itu tebu itu 14 break guys, 12 14 break itu tebu. Bayangkan kalau Anda makan tebu itu, tebu aja sudah manis, berarti ini jauh lebih manis guys. Berapa tadi Dek? 21,5. Ini real 21,5 ya guys. Ini namanya tes lidah dan tes alat. Kalau tes lidah itu setiap sensor orang itu beda-beda guys. Bagi orang tua, umur yang sudah tua itu
manis banget, tapi mungkin orang yang masih muda itu kurang manis guys, itu lidah. Tapi kalau refraktometer itu alat itu kan ada standarnya, ibaratnya ada SNI, standar nasionalnya, jadi ada patokannya, beda dengan lidah. Ini yang aktual guys, jadi ini manis juga. Tadi yang ada yang tanya di Facebook atau di mana itu ya, enak mana Kang sama KOJ? Ya jauh lah, ini Mangga Sultan. KOJ itu cocoknya dimakan mengkal guys, mengkal memang menang KOJ kalau mengkal. Tapi kalau untuk masak sempurna, masak pohon, jauh. Ini kalau makan itu hawanya mau makan lagi guys. Dan catatan lagi guys, lebih enak lagi nih guys setelah diperam mateng nih guys. Setelah kita peram mateng betul, itu kita masukkan kulkas dulu, tambah manis guys. Karena apa, nggak tahu, itu saya juga heran tadinya gitu, pernah makan tak peram lalu tak makan itu manis, tapi kan sensasinya beda. Tapi setelah saya nyoba biar dingin nikmat itu, setelah diperam wangi sempurna matengnya, itu kita masukkan kulkas semalam lalu kita makan. Wah, sensasinya guys, sensasinya itu setelah makan gini itu sebenarnya apa ya, pengen makan terus. Karena apa, enak banget. Nah, kalau dagingnya ini gini guys, enggak lembek, enggak apa ya, padat, tetap padat, tapi juga enggak berserat. Jadi kalau dibandingkan dengan mangga kecil ya memang hit-hitnya seperti cocok-cokanan, GC atau apa ya, jangan bandingkan itu. GC itu kenapa manis oke, itu karena rahasianya dia mangga yang bertekstur kecil guys. Bayangkan kalau GC itu di atas 1 kilo lebih, saya kira itu nggak bakalan seheboh itu gitu ya guys. Jadi hit itu tuh jangan bandingkan yang mangga tipe jumbo dengan yang mangga kecil, itu namanya bukan apple to apple kan gitu. Ini bandingannya ya Mahathir atau apa yang ukuran jumbo. Dan kelebihannya itu matangnya sempurna guys, lihat guys. Mahathir itu iya, jauh lah kalau Mahathir. Ini KOJ lah, kita bandingkan dulu dengan KOJ. KOJ itu nggak bisa matang sempurna seperti ini merata. Dia yang bagian pelok itu, istilah teman saya itu ngempos itu dia terjadi fermentasi dulu, matang duluan dibandingkan yang kulit. Kalau Red Ivory itu kalau masih ada Red Ivory hambar kayak pepaya itu nggak salah. Nggak salahnya gimana? Timing saat petiknya yang tidak pas, dan yang kedua perawatan, ketiga faktor alam. Jadi standar normalnya kalau mangga yang menurut SOP-nya benar, timingnya, petiknya benar, itu ya tetap Red Ivory tetap juara guys. Tetap enak lah masuk. Ini sebenarnya permintaan teman, ada yang minta untuk disuplai buahnya guys. Pasar sudah terbuka lebar guys. Pak Haji Agrimania yang terkenal dengan mangga Agrimanianya itu apa ya, permintaan dia meminta untuk disuplai buahnya berapapun asal kualitasnya masuk. Jadi pangsa pasarnya sudah ada guys, sayangnya pekebunnya yang belum ada. Jadi jangan khawatir nggak laku guys, jangan khawatir, karena ini mangga tipe premium. Artinya apa, hanya orang-orang yang punya pekerja keras dan apa ya, dia perintis bukan ahli waris, yang biasanya yang berani mengabulkan mangga tipe ini. Karena gimana, mangga ini memang butuh sedikit perawatan ekstra dibanding mangga-mangga lainnya. Ya wajar lah, untuk menghasilkan produk yang premium itu kita ya harus sedikit bekerja keras, tidak duduk manis tinggal makan yuk dapat menghasilkan buah yang premium. Itu kuncinya guys. Bagi saya malah menjadi peluang guys. Artinya gini, kalau banyak yang menyerah dan tidak banyak yang membunuhkan, itu menjadi peluang sendiri bagi orang-orang yang perintis kan gitu, orang-orang yang jiwanya pejuang, bukan pecundang ya guys kan gitu. Kalau jiwa-jiwa pecundang itu kan main mau enaknya aja kan gitu. Tapi jiwa pejuang itu dibalik kelemahan itu dia akan mencari trik-triknya itu guys. Oke, ini kita review sedikit mangganya. Enak banget guys, manis tanpa asam. Kalau nggak percaya, kameramennya juga masuk bebas, Pak, cobaannya masuk bebas, manis kan masuk bebas.
Maem, nih Mas B guys. Oke Mas B, jangan lihat sana. Enak manis. Manis. Manis enak guys. Jadi, nah tapi kalau dibandingkan ini ya beda guys. Ini guys, tunjuk. Lihat rasa itu ini guys. Ini guys, kita lihat lumernya guys. Ya Allah, Subhanallah. Sungguh besar kekuasaan Tuhan kita karena apa? Nikmatnya luar biasa guys. Nah ini kita belajar lagi kata ulama yang saya dengar sama itu. Ini bisa dipelajari, kita ambil hikmahnya gini guys, antara syariat, hakikat, makrifat. Karena apa? Hakikatnya kita beli itu rasa guys, bukan kulit. Kulitnya bagus, bentuknya bagus, tapi rasanya hambar juga percuma, kan yang kita beli itu rasa guys. Begitu juga dalam agama gitu, kita beli itu hakikatnya, jadi rasa itu hakikatnya rasa guys. White legit, wah enak apa. Oke, jangan hilang guys, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Gendut Garden Nusari. Nanti kita akan update terus, akan mereview jenis-jenis yang lainnya. Terima kasih.